Di sini pasti banyak yang ingin mendebat saya, Bang Karni, bahwa itu yang dipasang itu bukan bendera HTI, itu adalah Panji Rasulullah. Saya katakan sekarang, ini adalah Panji Rasulullah. Ya. Nah, jadi nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan. Nggak ada yang lebih tahu di Indonesia tentang Utsmani daripada saya, insya Allah. Dan bendera yang tadi disampaikan itu bukan bendera Rasulullah. Itu bendera Utsmani. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Foto Abu Janda terbaring koma di rumah sakit. Apakah benar? Telah beredar sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan seseorang terbaring di rumah sakit dengan bantuan alat kesehatan. Foto ini beredar di media sosial. Berita Abu Janda hari ini keadaan koma, begitu bunyi narasi pada tangkapan layar itu. Merupakan akun Facebook dengan nama Valen Atania yang turut mengunggah foto tersebut. Akun itu juga meminta warganet untuk mendoakan Abu Janda. Netizen silakan diberikan doa terbaikmu untuk si Abu Gosok. Salah Abu Janda. Tulis akun Facebook Valen Atania pada 27 Oktober 2020. Unggahan ini pun ramai direspon oleh warganet. Terdiri dari 116 emoticon, 186 komentar, dan 61 kali dibagikan. Kemudian, setelah ditelusuri, foto tersebut merupakan salah seorang korban kecelakaan di Riau. Foto itu identik diunggah di situs penggalangan dana pada 23 Maret 2017. Adapun penggalang dananya adalah Dompet Duafa Riau. Dompet Duafa pada saat itu menjelaskan warga Duri Riau bernama Dista mengalami kecelakaan dan pendarahan hebat di bagian kepala. Dista sempat koma dan menjalani perawatan di ruang ICU. Biaya perawatan Dista pun mencapai 78 juta. Biaya itu di luar pengobatan dan lain-lainnya. Dalam kesehariannya, Dista merupakan buruh cuci di usaha laundry dan orang tuanya seorang security dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Sehingga kesimpulannya, klaim bahwa foto itu memperlihatkan Abu Janda yang terbaring koma di rumah sakit merupakan hal yang salah. Faktanya, foto itu merupakan salah seorang korban kecelakaan di Riau. Dan informasi ini merupakan informasi jenis misleading content yang terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan kelompok atau seseorang. Sebelumnya, Abu Janda diberitakan bahwa pengurus cabang istimewa atau PCNU di Amerika Serikat Ahmad Sahal mengkritik keras Permadi Arya alias Abu Janda karena telah menyebut Islam sebagai agama arogan. Kritik itu disampaikan lewat akun Twitter @sahal_as. Sahal menilai pemahaman Permadi salah kaprah. Ia menegaskan agama Islam tidak arogan terhadap budaya lokal seperti yang disampaikan oleh Permadi. Tweet @permadi aktivis yang bilang Islam sebagai agama arogan ini ngaco banget. Memang ada aliran Islam tertentu yang diharamkan atau mengharamkan tradisi lokal, tapi Muslim yang menentang aliran tersebut banyak sekali. Paham keislaman NU justru sangat ramah dengan tradisi lokal, menyebut Islam arogan itu kopla, kata Sahal lewat akun Twitternya pada Rabu 27 Januari. Kepada CNN Indonesia, Sahal berkata harus turun tangan sebagai warga NU. Menurutnya, cuitan Permadi ini mengeneralisasi Islam sebagai agama yang pro kekerasan.
Sahal bahkan kecewa Permadi bisa mengunggah cuitan semacam itu. Pasalnya Permadi pernah tergabung dalam organisasi sayap NU. Menurut Sahal sendiri, Permadi seharusnya paham soal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahal menyebut paham yang dianut NU itu ramah dengan kearifan lokal. Proses segera Abu Janda dan Denny Sreker menjadi bukti komitmen Listio Sigit sebagai Kapolri. Setelah melalui serangkaian proses mulai dari fit and proper test, pelantikan dan diakhiri serah terima jabatan atau sertijab, Listio Sigit Prabowo kini resmi memegang tongkat komando Korps Bayangkara, institusi yang jadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Persoalan yang saat ini masih dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sangat berat sebelah, coba untuk dihilangkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai contoh ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, kata Listio Sigit saat menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR pada Rabu 20 Januari yang lalu. Dalam fit and proper test itu, Sigit mengakui banyak masukan serta saran maupun kritik bahkan harapan yang dimana pada umumnya kepada Polri untuk bisa mewujudkan rasa keadilan. Publik juga menaruh harapan besar untuk Listio Sigit mampu memegang semua komitmen menciptakan hukum berkeadilan yang sebenarnya sudah teruji saat menjabat Kabareskrim dengan memproses rekan seangkatan dan seniornya karena terlibat suap Joko Santoso. Kala itu ia tegas menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sebagai ajang pembuktian sudah selayaknya, Listio juga merespon desakan publik agar Polri bersikap tegas kepada orang-orang yang dilabeli sebagai pendukung pemerintah namun sikap dan tindakannya sangat provokatif. Sebut saja Permadi Arya alias Abu Janda dan juga Denny Sreker. Keduanya saat ini belum sama sekali tersentuh oleh hukum, meskipun publik telah merasa bahwa keduanya sudah pantas untuk mendapat hukuman. Oleh sebab itu, dengan memproses keduanya bisa menjadi bukti untuk seusai Listio Sigit berjanji dan juga berkomitmen sebelum resmi dilantik sebagai Kapolri yang ke-25. Abu Janda diberitakan bahwa pengurus cabang istimewa atau PCNU di Amerika Serikat Ahmad Sahal mengkritik keras Permadi Arya alias Abu Janda karena telah menyebut Islam sebagai agama arogan. Kritik itu disampaikan lewat akun Twitter @sahalas. Sahal menilai pemahaman Permadi salah kaprah. Ia menegaskan agama Islam tidak arogan terhadap budaya lokal seperti yang disampaikan oleh Permadi. Tweet @permadi aktivis yang bilang Islam sebagai agama arogan ini ngaco banget. Memang ada aliran Islam tertentu yang diharamkan atau mengharamkan tradisi lokal, tapi Muslim yang menentang aliran tersebut banyak sekali. Paham keislaman NU justru sangat ramah dengan tradisi lokal, menyebut Islam arogan itu kopla, kata Sahal lewat akun Twitternya pada Rabu 27 Januari. Kepada CNN Indonesia, Sahal berkata harus turun tangan sebagai warga NU. Menurutnya, cuitan Permadi ini mengeneralisasi Islam sebagai agama yang pro kekerasan. Sahal bahkan kecewa Permadi bisa mengunggah cuitan semacam itu. Pasalnya Permadi pernah tergabung dalam organisasi sayap NU. Menurut Sahal sendiri, Permadi seharusnya paham soal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahal menyebut paham yang dianut NU itu ramah dengan kearifan lokal. Dia selalu menampilkan diri sebagai orang yang pernah ikut dalam Banser dan Ansor. Harusnya dia lebih bijak dalam melihat Islam dan harus lebih banyak belajar tentang Islam. Sahal juga mengatakan tak masalah jika Permadi berniat mengkritik pemahaman Islam seperti Tengku Zulkarnain. Namun menurutnya pernyataan Permadi tersebut memukul rata ajaran Islam. Saya kan juga sering mengkritik Tengku Zul kalau ada paham keislaman tertentu. Di sini maksudnya punya kecenderungan menghabisi tradisi lokal. Islam bukan seperti itu semua. Sebelumnya diberitakan bahwa Permadi Arya menjadi sorotan warganet usai menyebut agama Islam sebagai agama arogan karena mengharamkan tradisi lokal. Usai ramai dikritik oleh tokoh NU, Permadi mengklarifikasi cuitan itu. Ia menyebut cuitan itu merespon cuitan dari mantan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain. Jangan diambil tanpa konteksnya dong. Itu ngejawab cuitan Tengku Zul yang provokatif, rasis, bukan tweet mandiri di timeline.